Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan materinya ya, masih tentang getaran dan gelombang ya. Untuk slide berikutnya. Nah, ini udah kelihatan di monitor ya, slide-nya ya. Udah masuk di monitor slide-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tentang ini sebentar. Soal ini ya. Soal getaran dan gelombang gitu ya. Ya, kita bahas dulu soal di sini ya, nanti kalau waktunya masih mencukupi, saya kembali ke slide yang kemarin ya. Kemarin kan ada beberapa yang saya lewati ya, karena kemarin slide-nya banyak ya, sekarang nanti akan saya bahas kembali ya. Ya, ini sih slide-nya nggak banyak ini ya, cuma 7 halaman ya, sama slide depannya ya. Slide 8 kan cuma sebagai cover-nya aja ini. Jadi sebenarnya nggak banyak ini. Oke ya. Jadi, oke kita lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah ini, sebuah benda begitu ya. Sebuah benda diletakkan di ujung pegas. Jadi getaran ini sepertinya ya, tanya getaran ini ya. Ditarik ke arah kanan sepanjang 20, jadi pegas ditarik gitu ya. Ditarik 20 cm, lalu pada saat T sama dengan 0 itu dilepas gitu ya. Dilepas. Hal ini menyebabkan terjadi osilasi atau getaran sebanyak 15 kali dalam 10 detik. Ya, 15 getaran, waktunya 10 detik. Gitu ya. Pertanyaannya, ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, periodenya. Ya. Yang kedua, kecepatan maksimum. Ya. Yang ketiga, berapa posisi dan kecepatannya saat T 0,8 ya. Oke ya. Jadi ada 3 pertanyaan ya, bisa lebih soalnya poin C ada 2 pertanyaan gitu ya. Oke, yang poin A ya, tanya apa itu poin A itu? Periode ya, periode osilasi, oke. Ya, periode berarti kan T besar ya. Nah itu, nah kemarin di pembahasan di kemarin ya, hari Selasa ya, itu kan untuk sistem getaran massa dan pegas ya, balok dan pegas itu kan ada rumus ini apa itu, rumus frekuensi ya. Tapi di sini frekuensinya bisa kita cari dari sini ya sebetulnya ya. Coba ini ya, di sini ada ngomongnya gini ya. 15 getaran ya. Ini loh. 15 getaran 10 detik ya. Berarti 10 detik itu ada 15 getaran gitu ya. Jadi satu getarannya berapa detik gitu, gampangnya gitu ya kalau tanya periode ya. Periode itu kan berapa waktu atau lamanya satu getaran. Jadi kalau 10 detik ada 15 getaran, berarti per getarannya tinggal kita bagi 15 ya. Iya, ini kan ya. Jadi tinggal 10 bagi 15 begitu aja ya. Bisa kita cari dengan cara seperti itu ya. Ya prinsipnya sih begitu ya. Ini kan ngomongnya 15 dalam waktu 10 detik ya. Atau 10 detik ada 15 getaran. Coba minta tolong saya dihitungkan ya, 10 bagi 15 itu berapa? 10 bagi 15 itu 0,6 berapa? Pak, Berapa? 0,6. 0,6 ya, ya ini. 0,6 dibulatin ya. Ya ini benar ini kan. Ya Pak. 0,667 ya, benar sudah. Ya, ya ini. Bisa dicari dari situ kok ya ini ya. Kan ini ya. 10 detik 15 getaran. Ya benar, 0,667 atau dibuletin aja enggak apa-apa ya. Dibuletin aja ya, 0,6 atau ini kebanyakan ya. Buletin gini enggak apa-apa. 0,67 gitu aja ya. Enggak banyak-banyak itu ya. Oke, gitu ya. Oh, itu kalau tanya periode ya.
Kalau tanyanya bukan periode, frekuensi bagaimana? Berapa frekuensinya itu? Ada yang bisa jawab itu? Berapa frekuensinya? 1,5 Pak. Ya benar ya, 1,5 kan, tinggal dibalik aja ya. Jadi bukan Iya 10 Pak. bagi, ya benar, gampang ya. Apalagi pertanyaannya, kalau misalkan tanya frekuensi sudut. Jadi Pak Tutuk menuliskan juga frekuensi sudut ya. Frekuensi sudut itu ya kita ganti dengan sudut gitu ya. Jadi gini, kan di sini ada 15 getaran. 15 getaran itu maksudnya itu 15 putaran ya. Jadi satu getaran itu satu putaran, maksudnya gitu ya. Satu putaran kan kalian tahu, satu putaran itu berapa radian? Satu putaran berapa radian? Satu putaran ya, berapa radian? 2 pi radian. 2 pi radian, benar sekali. 2 pi radian kan? Berarti kalau 15 putaran, berarti kan 15 kali 2 pi gitu ya. Gitu kan? Ya, 15 kali 2 pi berarti kan 30 pi ya. 30 pi kalian bagi 10 kan? 30 pi bagi 10 kan 3 pi ya. Ya itu 3 pi jawabannya ya. 3 pi radian per detik gitu ya. 3 pi benar nggak? 9,42 ya 3 pi itu. Anggap aja pi-nya 3,14 ya. 3 kali 3,14 berapa? 3 kali 3,14. Benar enggak? Benar 9,42 ya? Benar Pak. Benar ya? Oke. Ya Benar benar. Pak. Oke, benar ya berarti ya. Oke, sudah kejawab ya. Kemudian pertanyaan lanjutnya itu apa? Kecepatan maksimum. Nah ini, kecepatan maksimum itu ya apa itu tadi? Omega tadi saya kalikan dengan amplitudo ya. Jadi omega tadi yang 3 pi tadi ya. 3 pi atau berapa tadi? 9,42 ini saya kalikan dengan amplitudo. Berapa amplitudonya? Berapa amplitudonya ini? Ini loh. 20 sen ini 20 amplitudo ini ya. cm. Ya, tapi jangan pakai satuan senti. Berapa meter ini? 0,2 Pak. Ya, 0,2. Jadi kalikan dengan 0,2. Jadi tadi 9,42 ini ya. Kalian kalikan 0,2 ini kan. 9,42 kali 0,2 nanti ini ya, benar ya. 1,884 meter per detik. Ya, ini adalah kecepatan maksimum ya. Kecepatan maksimum, jadi kecepatan tertinggi dari getarannya ini. Kemudian kalau yang C tanya posisi dan kecepatan. Ya, posisi berarti simpangan ya. Simpangan. Nah, kalau persamaan simpangan itu adalah, katakanlah saya sebut aja X ya. Simpangan itu X ya. X sama dengan amplitudo cos omega T ya, ini benar ya. X sama dengan amplitudo cos omega T ya. Omeganya itu 2 pi F. Ya, benar ya. Jadi X sama dengan A kosinus omega T. Omeganya 2 pi F. Ya, itu simpangan. Kalau tanya kecepatan ya saya turunkan ya. Kan kecepatan kan turunan dari X, turunan dari simpangan, turunan dari posisi ya. Turunannya kosinus itu apa? Kosinus kalau diturunkan apa? Turunannya Min kosinus. sinus Min Pak. sin, ya ini ya benar. Min sinus ya. Tapi jangan lupa dikali omega ya. Nah, dikali omega. Omeganya itu apa ya? 2 pi F ini ya. Nah, jadi omega itu 2 pi F ya. Masukkan. Kan mintanya 0,8 ini ya. Masukkan T 0,8. Jadi kita masukkan ya. X hanya tadi berapa? 0,2 cos 2 pi F ya. 2 ya. 2 pi, pi-nya 3,14 ya. Pi 3,14. F-nya 1,5 Hz tadi ya. 1,5 Hz. T-nya 0,8. Jadi 0,2 cos. Ya tinggal kalian hitung aja ya. Gini aja. Kalau kalian ngitung begini, hati-hati di penggunaan di kalkulator ya. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya tadi kan saya pakai pi ya. Ya, pakai pi kan. Pi-nya di sini sama Pak Tutuk diganti apa nih? 3,14. Jadi nanti satuan sudutnya itu radian. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi ya, satuan sudut di sini adalah radian. Nah, kalau kalian kalkulatornya nggak di-set ke radian ya, nggak kalian setting ke radian, ya nanti pasti error cari jawabannya ya. Kenapa? Karena kalkulatornya nganggap satuannya bukan radian, tapi derajat. Nah, kayaknya itu. Jadi kalau kalian mau menghitung ini,
harus kalian set dulu, kalian rubah settingan kalkulator dalam mode radian. Atau kalau kalian nggak mau mengubah settingannya, ya bisa, asalkan pi-nya jangan diganti 3,14 ya. Kalau settingan kalkulator kalian dalam derajat, pi-nya kalian ganti dengan 180 derajat. Ya. Jadi pi kalian ganti 180. Jadi hati-hati waktu ngerjakan ya. Jadi kalau settingan kalkulator dalam radian ya pi kalian ganti dengan 3,14. Tapi kalau settingannya dalam derajat, pi kalian ganti dengan 180. Karena pi radian itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Hati-hati. Jadi kalian lihat dulu settingan kalkulatornya ya. Dalam radian atau dalam, kalian sudah tahu ya cara mengubah settingan kalkulator dari derajat ke radian. Ada mode itu ya, mode untuk satuan sudutnya itu bisa dirubah-rubah kok itu. Mau dalam derajat bisa, mau dalam radian juga bisa ya. Jadi hati-hati waktu ngitung gitu aja sih pesan saya gitu ya. Nah ini kalau ngitung kayak gini kan berarti kan dalam radian ya. Langsung ketemunya ini kan 6,25 cm ya. Kenapa kok senti bener ya senti? Oh, sudah dirubah ini ya. Sudah dirubah ke senti nih ya. Ini kan tadi kan pakai meter tadi 0,2 meter ya. Langsung sudah dirubah ke senti oleh Pak Tutuk ini ya. Harusnya jawabannya kan 0,0625 ya. Cuma sudah dirubah ke senti sama Pak Tutuk. Oke, itu ya. Langsung dirubah ke senti, oke. Kemudian kalau nyari kecepatan ya gunakan rumus yang tadi turunan tadi ya. Yang ini kan ya. Masukkan ini. Ya, nanti satuannya ya meter per detik ya. Sama juga ini pakai satuan apa ini? Nah, kalau kayak gini berarti kan satuannya radian ini ya. Satuannya radian, soalnya pakai 3,14. Ya, nanti dihitung ketemu berapa ini? Minus 179, tapi senti ini ya. Sebenarnya jawabannya kan minus 1,79 gitu ya. Tapi kalau dirubah ke senti ya ini 179 minus. Ngerti maksudnya minus ini kalian? Artinya apa minus ini? Ada yang bisa jawab, kok V-nya negatif? Minus itu artinya apa nih? Ini loh, ini kan gerakannya kan sumbu X ya. Sumbu X itu berarti apa? Arahnya kan kanan dan kiri gitu ya. Jadi gini, kalau positif berarti kanan ya, negatif itu ke kiri. Jadi kalau di sini kecepatannya negatif berarti apa? Arah kecepatannya ke kiri ini. Jadi artinya pada saat T 0,8 itu arah geraknya ke kiri ini kan, minus kan soalnya minus. Pokoknya plus menyatakan kanan, minus menyatakan kiri kalau pakai sumbu X ya. Kalau pakai sumbu Y ya atas bawah gitu. Nah itu nomor 1 ya, udah selesai ya. Berikutnya, soal berikutnya ya, yang nomor 2. Sebuah beban 5 kg gitu ya. Dipasang pada ujung pegas, masih pegas juga ya. Dengan konstanta pegas 20 kg per meter. Nah ini pakai satuan kilogram per meter ya. Biasanya konstanta pegas itu satuannya apa? Ada yang tahu? Biasanya K, konstanta pegas itu pakai satuan apa biasanya? Kalau dulu di SMA, pakai satuan apa dulu? Yang kalian tahu? Pelajaran fisika di SMA dulu ya. Satuan untuk konstanta pegas itu apa? Nggak tahu. Hukum Hooke gitu ya. F sama dengan Kx. F sama dengan Kx. F ton. Gimana? Ada yang tahu? Newton per meter, Pak. Ya, benar, Newton per meter kan? Kan gitu sih, hukum Hooke ya. Di sini Pak Tutuk pakai satuan apa nih? Kilogram per meter. Apa bisa? Ya, ini satuan yang lain ya. Jadi selain pakai satuan Newton per meter, bisa juga dinyatakan dalam kilogram per meter ya. Ya sama kayak satuan dari medan listrik gitu ya. Bisa dalam satuan Newton per kolom, ya bisa juga dalam satuan voltmeter ya itu. Ya itu. Pak, mau naik Pak. Ya silakan. Harus ya. diubah nggak? Rafli, Harus ya. diubah nggak Pak? Kok kayak gitu Pak? Diubah Pak angkanya ya. Gitu Rafli maksudnya.
Iya, nggak usah kan ya? Enggak usah. Karena kan sama-sama SI ya. Sama-sama SI. Nah, Pokoknya sepanjang sama-sama SI, maksudnya gini, misalkan Newton sama meter. Itu kan SI gitu ya. Maksudnya itu MKS kan ya. Ya, SI yang MKS kan itu ya. Lah ya Pak. kilogram, meter kan sama-sama MKS-nya. Kecuali kalau gram lah itu baru harus dirubah kan. Gitu ya, kan setara ya Newton, terus apa lagi Newton, meter, detik, kilogram kan setaranya kan gitu ya. Tapi kalau pakai Dain, pakai gram lah itu baru harus dirubah kan. Kan yang CGS kan gitu ya. Nggak perlu, angkanya nggak perlu dirubah. Tapi kalau menurut saya, saran saya sih sebaiknya pakai satuan ini aja deh, Newton Newton per meter kan yang sudah kalian kenal di SMA dulu ya. Itu aja sih. Biar nggak bingungi ya. Ya kayak, nah seperti ini pakai senti kan harus dirubah nih kan. Ini loh kayak ini loh. Nih, jika amplitudo lah ini kan harus dirubah ini, soalnya kan pakai senti kan. Harusnya kan pakai meter ya. Ya, ini pertanyaannya apa ini? Besarnya energi dari beban ini. Oh ya, pertanyaan pertama ya. Tanya energi ya. Tanya energi getaran maksudnya itu ya. Terus kecepatan maksimum kalau amplitudenya, nah ini amplitudo harus dalam meter ya. Jadi A ini ada dua pertanyaan. Energi getaran sama kecepatan maksimum. Terus kalau yang B tanya apa ini? Kecepatan saja ya. Kecepatan pada saat posisinya 1,5 cm. Ya, ini harus meter nanti ya. Kemudian yang C, ada dua pertanyaan. Energi kinetik sama energi potensial. Oke ya. Oke, yang pertama, persamaan getarannya kan ini ya tadi ya. X sama dengan A cos omega T, begitu ya. Berapa amplitudonya? Amplitudonya berapa itu? Oh ini nih, ini ya. Amplitudo 2,5 cm. Oke, ubah dulu ke meter ya. Atau dibiarin aja ke meter ini. Atau dibiarkan aja ke senti ini. Bentar, kita lihat aja nanti ya. Oke, nanti aja kita lihat. Ya, terus kemudian untuk pertanyaannya apa itu? Energi ya, energi getaran ya. Oke. Ya, energi getaran itu ya, energi getaran itu kan rumusnya kan setengah K A kuadrat begitu ya. Setengah K A kuadrat. Jadi setengah konstanta pegasnya terus amplitudo kuadrat amplitudo. Setengah K A kuadrat. K-nya kan udah tahu ini kan. Tinggal amplitudonya ini harus kita rubah ke meter ya. Sebenarnya gampangnya gitu aja sih. Setengah K A kuadrat begitu ya. Ya, jadi kan tanyanya gitu. Sebenarnya energi dari beban itu, soal energi setengah efek. Ya bisa sih pakai cara ini. Kalau menurut saya cara yang gampang yaitu tadi setengah kali K ini kan. Coba saya minta minta dibantu ngitung ya, untuk ngecek aja jawaban yang di slide ini ya. Setengah kali 20 ya. Setengah kali 20 kan 10 ya. Terus saya minta tolong dihitung ini loh, apa ini? Ini coba ubah ke meter ya, berapa ini? 0,025. Kalian kuadratkan. 0,025 kuadratkan. Berapa? 0,025 kuadratkan. Terus kalikan 10. Jawabnya berapa ini? Berapa jawabannya? Berapa? Setengah kali 20 kan 10 tadi ya. Terus A kuadrat ini kan, amplitudo kuadrat ya. Cuma dalam meter, jadi 0,025 kuadratkan. Berapa? 6,25 kali 10 pangkat min 4 kali 10 lagi ya Pak. Ya, Berarti berapa? 6,25 kali 10 pangkat Ya, jadi min 3. berapa? Berapa, Rafli? 6,25 6,25, 6, kali ya? 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ya? 6,25 Kali 10 10 pangkat min 3. min 3 gitu ya. Oke. Di sini jawabannya berapa? 31,25 10 minus 4 Joule. Beda ya.
Benar ya, Rafli ya? Cara ngitungnya segini ya. Kalau ini Rafli, 0,025 kuadrat itu berapa? 0,0 ya, 0,0. Nolnya ada 2 ya, 0,025 dikuadratin berapa itu? Itu kan 2,5 kali 10 pangkat min 2 Ya benar, benar. 2,5 kali 10 meter. dikuadratin. Kuadratkan. Kamu kuadratkan, Rafli. Ya. Ya, jadi 6,25 kali 10 pangkat min 4. Oke, kalikan 10, Itu Rafli. kali 10. Benar. Minnya hilang 1 jadi min 3. Min 3 ya, iya. Harusnya itu ya, tapi di sini kok 31 koma. Oke lah. Enggak, harusnya gitu ya kan, setengah aku aja benar rumusnya. Kalau tanya energi, ya nggak apa-apa lah. Oke lah. Harusnya itu ya, harusnya ya energinya. Oke. Kemudian kalau pertanyaan berikutnya itu apa itu? Kecepatan maksimum. Oke, kecepatan maksimum ya. Jadi kalau kecepatan maksimum berarti itu kan energi kinetiknya juga maksimum. Ya. Tadi kan energi getaran ya. Energi getaran kan terbagi dua kan itu ya. Kan ceritanya kemarin kan gitu ya. Energi getaran kan dibagi dua. Satu energi kinetik dan satunya lagi energi potensial. Nah, ketika ceritanya kan gini, ketika energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya nol kan gitu ya. Terus sebaliknya, ketika energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya nol kan gitu ya. Tapi totalnya kan selalu konstan ya, yaitu berapa ya? Energi getaran tadi. Jadi maksud saya itu gini, energi getaran yang tadi saya minta Rafli ngitung tadi ya, yaitu berapa tadi Rafli? 6,25 tadi ya. Ya, Pak. 6,25 kali 10 6,25 min kali 3 kan? 10 pangkat min 3 ya. 3 Joule itu kan ya. Itu nanti akan saling bertukar antara kinetik sama potensial kan gitu ya. Jadi otomatis kalau ditanyakan energi kinetik maksimum ya sama dengan itu tadi 6,25 kali 10 pangkat minus 3 kan gitu ya. Dan kalau tanya kecepatan maksimum ya energi itu tadi saya ubah ke kecepatan kan bisa gunakan rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat kan gitu ya. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau energi kinetiknya maksimum jadi ya kecepatannya maksimum kan begitu. Ya kan gitu ya. Jadi sebetulnya bisa kita tulis K sama dengan setengah mv kuadrat. K-nya kalian masukkan tadi 6,25 kali 10 pangkat minus 3 ya. Terus setengah M-nya kan ini ya. Mana M-nya? Ini kan 5 kilo ini ya. M-nya kan 5 kilo. Terus V kuadrat. V-nya kalian cari ya. Kan harus diakar nanti kan soalnya V kuadrat ya. Itu. Atau bisa juga kalau di sini kan pakai rumus ini Vmax sama dengan omega A juga bisa ya. Ini rumus yang lain ya. Kalau tadi saya pakai rumus energi kinetik kan, K sama dengan setengah mv kuadrat bisa. Atau pakai rumus kaitan antara apa kecepatan dan simpangan ya. Bisa juga ini kan rumus kecepatan dan simpangan ya. Ya, jadi kalau simpangannya maksimum berarti kan amplitudo berarti kan kecepatan maksimum ya. Itu jadi nanti itu Vmax ya omega A benar. Omeganya harus kita cari. Omega itu ini kan akar K per M ya. Ini omeganya. Akar K per M ya. K-nya kan 20, M-nya kan 5. Itu diakar dulu ya. 20 bagi 5, 4 ya. Iya, akar 4, 2 benar. 2. Terus A-nya ya pakai meter ya, benar. Bisa juga pakai ini ya. Jawabannya ini ya, 5 kali 10 minus 2 ya. Ya, itu tadi. Oke, benar ya. Cuma tadi yang perlu saya ralat itu ya hitungan energinya ya. Kalau Vmax-nya benar. Atau perlu saya tulis saja di sini ya. Pas nanti aja deh, enggak apa-apa ya. Terus pertanyaan lanjutnya apa ini? Kecepatan saat X-nya 1,5 pada saat simpangan yang enggak maksimum ya. Kalau simpangan maksimum kan 2,5 cm. Kalau belum maksimum berarti simpangan yang lain ya. Ya, saya gunakan rumus ini ya. V sebenarnya rumusnya itu bukan V omega. Ya benar sih. Kalau V max omega A benar. Sebenarnya rumus yang benar itu ada minusnya kok ini ya. Tapi di slide ini pakai rumus yang ini ya. Rumus yang sebentar. Pakai rumus yang V itu ya.
Ya pakai rumus ini kan. P sama dengan omega asin ya, gitu kan. Ya sebetulnya harus hati-hati ya di sini ya. Soalnya gini loh, sebentar ya. Jadi gini maksud saya itu, tadi kan rumusnya kan ini ya, X sama dengan A cos omega T kan ini loh ya. Kalau saya turunkan gimana nih? Turunan dari A cos omega T, ini loh di sini ya. Dan nanti nggak salah ya. Ini kan, ini loh X sama dengan A cos omega T. Kalau nanti kecepatan berarti kan turunan dari X ya. Turunan dari X atau turunan dari A cos omega T apa? Min Nah, ada kasihan minnya. omega T. Ya, benar sekali. Min omega A sin kan itu ya. Nah, itu. Jadi itu yang perlu kita cermati ya. Iya, jadi ini perlu saya ralat ya. Ada minusnya ini ya. Ya, kan gitu tadi ya. Ini ada minusnya ini harusnya ini. Nah, gini loh harusnya itu. Ya. Minus omega A. Ini juga gitu ya. Minus ini harusnya ini. Jadi nanti jawabannya harusnya minus ya. Nah, gini itu. Coba sudah saya perbaiki ya. Ada minusnya harusnya. Jadi pakai rumus itu juga bisa ya. Ya, pakai minus. Jadi gini loh, prinsipnya yang jawabnya itu gini tadi tuh. Nyari T-nya dulu. Sebetulnya nggak harus nyari T ya. Nyari T nanti agak terlalu panjang gitu ya. Sebenarnya cara yang gampang itu nyari sudutnya gitu ya. Nyari sudutnya aja yang paling gampang ya. Jadi gini kan kalau dari rumus sebelumnya itu kan gini. Ini kan X sama dengan A cos omega T gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Prinsipnya itu gini ya. X sama dengan A cos omega T, ya kan? Lah itu soalnya kan yang diketahui kan posisi. Posisinya kan X 1,5 cm, oke ya. Jadi masukkan aja di sini. Oke aja, biar gampang saya nyatakan dalam senti aja ya satuannya ya. Biar nggak terlalu ribet ya. Jadi X dalam senti, kalau X dalam senti, A juga harus dalam senti, kan gitu aja ya, biar gampang ya. Jadi gini loh maksudnya itu ya. X-nya kan 1,5 cm, masukkan ke sini. X 1,5 cm. A-nya kan 2,5 cm, masukkan ke sini. A 2,5 cm. Nanti kalian cari sudutnya berapa. Sudut itu maksudnya ini omega T ya. Jadi nggak perlu nyari T-nya lah. Kalian cari omega T-nya berapa. Jadi satu kesatuan. Omega dan T kan sudut ini. Dan omega itu kan frekuensi sudut ya. Dikalikan T. Nanti sajanya kan radian ya. Omega itu kan radian per detik. Dikalikan detik kan jadi radian ya. Jadi nanti omega T atau sudutnya itu berapa. Kan kita bisa nyari pakai kalkulator ya, pakai apa itu rumus cos min 1 ya, atau inverse cosinus kan. Nanti kan tahu sudutnya. Nah, kalau sudah tahu sudutnya, masukkan ke rumus ini masukkan ke sini kan. Jadi nanti tinggal kita tulis saja ini ya. Minus omeganya berapa? 2 ya. A-nya ini pakai senti nih ya. Benar pakai senti ya. A-nya kan 2,5. Ini sin berapa? Di berapa radian nih? Ya, berapa radian kan gitu ya. Sudah. Ini dalam radian, tapi jangan lupa settingan kalkulator dalam radian ya. Kalau dalam derajat juga boleh ya. Nanti akan langsung ketemu ya, tapi minus gitu ya. Minus artinya ke bawah begitu ya. Kalau ini kan ke waktu ya bisa sih, cuma kalau menurut saya agak panjang gitu ya. Jadi nggak perlu dalam waktu, tapi dalam sudutnya. Jadi maksud saya nggak perlu dalam T, tapi dalam kesatuan omega T gitu ya. Jadi kita cari omega T-nya, bukan T-nya ya. Itu lebih cepat ya. Atau kalau mau rumus cepat ya, sebenarnya ada rumus cepatnya itu. Yaitu rumus kaitan antara kecepatan dan simpangan ya. Itu rumusnya gini. Saya bisa nggak nulis rumus di ini ya, di slide ini ya. Soalnya modenya equation ini ya. Benar, rumus cepatnya itu segini. Sini ya. Bisa nggak saya? Kemungkinan nggak bisa ya. Beda mode ini ya. Iya, kayaknya nggak bisa ini. Ini mode tulisan ini, bukan mode equation ya. Atau gini aja, saya tak ganti ini aja ya. Saya mau ganti whiteboard aja ya.
jelaskan ini ya. Bentar. Bentar ya, tak ini dulu tak hubungan dulu nih whiteboard-nya. Oke ya. Ya. Udah terlihat whiteboard-nya? Whiteboard-nya terlihat di monitor kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Jadi gini loh. Tadi kan di slide itu kan tertulis gini ya. X gitu ya. X simpangan kan ya. Sama dengan apa tadi? K cos omega T kan gitu ya. Kan kalian tadi saya tanyai, bagaimana nyari P-nya? Kan turunannya ya. Turunan dari X itu kan berarti apa? Minus tadi ya. Turunan cos soalnya ya. Cos dikali omega. Ini A ya. A sinus kan gitu ya. Nah, gini loh. Nah, gini ya. Nah, saya itu mau menggunakan, kan kalian tahu ya di trigonometri ya. Kalau kalian saya tanya gini, jawabannya apa ya misalkan ya. Di geometri ya, ini masalah geometri ya. Gini, cos kuadrat omega T ya plus sin kuadrat omega T, jawabannya apa? Omega T bukan Nah, satu, Pak. Satu kan kalian tahu itu ya. Satu omega T berarti, Pak. Satu kan, bener ya? Oke gitu. Berarti saya mau gunakan itu untuk mencari cara yang cepat itu ya. Itu. Jadi nanti ini kan saya tulis gini nanti cos omega T sama dengan apa ini? Kan X per A ya. X per A gitu kan. Ini gimana? Sin omega T sama dengan apa ini? Sin omega T sama dengan apa ini? Kan minus ya. Minus apa? V dibagi apa? Omega A kan gitu ya. Gitu ya. Ini loh. Tinggal dipindah-pindah kok ya. Kan minus soalnya ini ya. Jadi kalau gitu cos kuadrat berarti kan ini kan saya kuadratkan ya. Ini saya kuadratkan. Jadi kalau gitu apa? XA kuadrat kan gitu. Ini berarti kan ini minus apa ini? Minus P per omega A kuadrat 1 kan gitu ya. Ya, gitu kan. Terus saya kuadratkan ya ke berikutnya ya. X per A berarti kan ini nanti X kuadrat per A kuadrat. Minus kuadrat kan plus ya. Soalnya plus, min kali min kan plus ya. Apa tadi? Ya, minus kuadrat kan plus ya. Jadi P kuadrat, omega kuadrat, A kuadrat. Oke. Itu nanti P kuadrat per ini nanti omega kuadrat sama dengan 1 kan itu ya. Nah, ini kan. Ya. Pak, sorry bentar, Ya, Pak. silakan. Rafli ya. Nah. Iya, jawabannya bukan harus itu bukan harus sama dengan omega T, Pak. Gimana, Bukan satu, Pak. Bukan satu ya. Sebentar. Yang apa itu, Rafli? Yang itu kan tadi cos kuadrat plus sin kuadratnya kan ada omega T juga nih. Ya, omega T bener. Omega T itu kok di itunya ya, derajatnya ya. Gimana, Rafli? Omega T itu masuknya di derajatnya ya, Pak? Ya, derajatnya, radiannya gitu. Oh iya. Sudutnya itu, Rafli. Jadi, Oke, Pak. Ini maksudnya, kan gini, Rafli ya, maksudnya itu. Omega itu nanti sama dengan theta gitu ya, Rafli ya. Omega itu nanti sama dengan theta gitu ya. Theta itu kan omega T ya, jadi radiannya. Gitu ya. Jadi omega itu sama dengan theta gitu ya. Derajatnya benar. Ini gini ya, Rafli ya. Bisa dimengerti ya, Rafli ya. Ya, Pak. Oke, langsung saya lanjut ya. Nah, ini nanti gini, sehingga nanti
Lalu ini saya samakan penyebutnya ya, saya samakan penyebutnya kan biasanya kan gitu ya. Saya samakan penyebutnya, soalnya kan apa itu pecahan kan. Jadi ini nanti omega kuadrat kan saya kalikan ini nanti, berarti kan nanti ini saya kalikan ini kan nanti omega kuadrat x kuadrat ya plus ini nanti v kuadrat kan gitu ya, sama dengan 1 kan itu ya. Atau nanti gini, kalau gitu berarti apa? Omega kuadrat x kuadrat ditambah v kuadrat sama dengan ini kan nanti ya, omega kuadrat a kuadrat kan gitu ya. Maaf, ini v kuadrat ya. Ini v kuadrat. Nah, gini kan. Gitu kan. Sehingga nanti kalau saya mau nyari v tinggal saya pindah aja. Jadi kalau gitu v kuadrat sama dengan apa? Ini kan omega kuadrat. Nah, kuadrat kan dikurangi ya. Dikurangi apa? Omega kuadrat x kuadrat kan gitu. Ya, atau kalau saya kumpulkan ada jadi gini. V kuadrat sama dengan omega kuadrat dalam kurung ya. A kuadrat dikurangi x kuadrat kan gitu ya. Sehingga nanti apa itu? Kalau tanya V kecepatan getar kan tadi ya. Kecepatan getar. Jadi nanti gini, tinggal diakar kan? Diakar ya, diakar aja. Akar apa? A kuadrat dikurangi x kuadrat. Pakai rumus ini. Ini rumus langsung ini ya. Jadi nggak perlu pakai nyari inverse apa tadi? Inverse sin, inverse cos itu nggak perlu ya. Nah, tinggal kalian gunakan rumus ini aja. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Ya, jadi amplitudonya berapa? Tadi di soal kan tahu ya, amplitudonya berapa tadi? 2,5 cm ya. Boleh pakai senti juga boleh. Kalau A pakai senti, X juga pakai senti ya. V pakai senti ya. Sentimeter per detik maksudnya itu ya. Omega nggak masalah, omega itu kan radian per detik ya. Jadi tadi kan ini 2,5 cm, berarti kan 2,5 kuadrat. X-nya kan 1,5 cm ya. Kuadrat. Omega tadi kan itu kan. Tadi omega apa? Akar K per M tadi ya. Gitu kan tadi ya. Tadi kan gitu ya. Dengan omega itu kan akar K per M tadi ya. Maaf, bukan V ya. Omega itu. Omega itu ya. Omega adalah akar K per M gitu ya. Nah, gini kan. Bisa ini langsung ini ya. Jadi nggak perlu pakai inverse cos gitu, nggak perlu ya. Itu ya maksudnya tuh ya. Oke, saya lanjutkan aja ya. Kembali ke tadi ya. Kembali ke slide. Itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pada X 1,5 ya, energi potensialnya, apa pertanyaannya tadi? Berapa posisi dan kecepatan saat T 0,8 detik? Oh ya, 0,8 detik ya. Jadi tanya posisi dan kecepatan ya, X dan V. Ya sebetulnya sih pertanyaannya itu ya tinggal kita masukkan T-nya ya. T kebersamaan apa? Posisi dan kecepatan kan gitu aja sebetulnya ya. Jadi kita masukkan ini loh. Masuk ke sini. Untuk nyari posisi kan kita masukkan ke sini. Untuk T sama dengan berapa? 0,8. Untuk nyari kecepatan ya kita masukkan ke sini. Menggunakan T sama dengan 0,8. Gitu aja sebetulnya ya. Ya, ini kan. Ya, kalau menurut saya sih gitu. Kalau pertanyaan seperti itu ya, cuma di slide kan dia pakai energi ya, sebetulnya bisa. Cuma kalau menurut saya cara yang tanya energi apa ini? Nah, pertanyaannya apa? C itu. Kecepatan maksimum berapa? Iya, kalau tanyanya posisi dan kecepatan saat T sama dengan 0,8, ya kalian masukkan ke ini aja ya. X-nya berapa, V-nya berapa, kan gitu ya. Oh, maaf. Beda pertanyaan ya, maaf. Itu kan nomor 1 ya, tadi nomor 2 ya, maaf.
Salah ini ya, salah ngeklik ya. Sorry. Ternyata tadi nomor 1 ya. Ternyata pertanyaannya bukan itu. Ternyata pertanyaannya ini ya, benar. Energi kinetik dan potensial. Oh ya, maaf. Salah ngeklik. Berarti pakai ini ya, energi kinetik getaran dan energi potensial getaran. Ya, berarti kalau energi potensial kan setengah KI kuadrat, ini benar ya. Energi potensial setengah KI kuadrat ya. Kalau energi kinetik kan setengah MV kuadrat gitu ya. Tadi kan kita sudah ngitung X-nya, sudah ngitung P-nya kan itu ya. Di pertanyaan apa tadi? Di pertanyaan A ngitung X-nya ya. X-nya sih tahu, X-nya 1,5 ya. Ya, X-nya kan sudah tahu 1,5. Jadi gini, setengah K ini 1,5 ya. Tapi karena satuannya joule ya, jadi ubah aja ke meter ya. Soalnya satuannya pakai joule ini. Jadi setengah K-nya kan 20 tadi ya. Ya harus kita ubah dulu ke meter ini kan 1,5 10 minus 2 benar. Ya benar. Berapa ini 22,5 10 pada minus 4 joule. Oke. Kemudian kalau ditanyakan berapa energi kinetiknya ya kalian gunakan setengah MV kuadrat. Ya M-nya kan 5 kg tadi ya. P-nya pakai ini. Tapi jangan pakai senti ya. Pakai jawaban B tadi. Harus dalam meter kan dia. Soalnya pakai joule itu ya. Nah, itu juga bisa. Cuma di slide ini pakai ini pakai rumus energi getaran ya. Energi getaran kan terbagi 2. Kinetik ya juga boleh pakai itu ya. Kalau menurut saya sih lebih cepat pakai langsung ngitung itu setengah MV kuadrat. Soalnya P-nya kan tahu dari jawaban B kan ya. M-nya juga ada di soal ya. Ya sebetulnya ada nggak cuma satu cara ya, ada banyak cara. Jadi yang di sini ini bukan satu-satunya cara ya. Ada cara yang lain. Tapi hati-hati di satuan ya. Satuannya harus pakai joule, pakai MKS. Jadi sementara simpangan pakai senti, ya harus kita rubah ke meter gitu. Kemudian yang nomor 3 ya. Nah, kalau tadi kan getaran yang utuh ya. Getaran yang nggak teredam. Sekarang getaran yang teredam. Saya tanya ke kalian ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu getarannya teredam atau enggak? Dalam getaran sehari-hari ya, atau ayunan lah katakanlah ya. Kayak kalian main ayunan ya, ayunan anak-anak itulah. Atau adik-adik kalian ya, mungkin main ayunan itu, ayunannya teredam atau tidak. Teredam itu gini loh, kan kalau kalian ayunkan sebuah ayunan ya, itu ayunannya satu saat berhenti atau enggak? Satu saat. Ya kalian ayunkan terus habis itu ditinggal gitu loh. Kira-kira nanti ayunannya tetap berayun atau satu saat akan berhenti gitu ya. Kan jawabannya pasti berhenti. Ya. Iya. Kan nggak mungkin kan sampai berayun terus ya. Nggak mungkin ya. Jadi maksudnya itu dalam kenyataannya ya semua getaran itu teredam ya. Nggak ada getaran yang nggak teredam itu ya. Yang nggak teredam kan hanya ada di soal ya. Di dalam sehari-hari semua getaran itu teredam. Di sini apa? M-nya 205. Ini pakai gram ya. Pakai gram. K-nya benar, K-nya pakai Newton per meter ini ya. Cuma tadi masalahnya M-nya pakai gram. Terus B-nya ini. B-nya pakai satuan gram per sekon ya. Jadi harus dirubah nanti ya. Harus pakai kilogram. Amplitudonya ini tentukan rasio amplitudo dari getaran teredam pada saat getaran jadi ini. Jadi setelah 20 kali bergetar nanti amplitudonya menjadi berapa kali lipat, maksudnya begitu ya. Kan teredam ya. Kalau nggak teredam kan berarti kan ya tetap utuh ya. Tetap seperti semula kan itu ya. Itu. Jadi di sini di soal diketahui M-nya harus kita ubah ke kilo, benar. B-nya harus dalam satuan kilogram per detik ini ya. Nah ini di sini pada awal getaran itu sama 20 ya dibandingkan ya. Oke. Nah kita lihat ini ya. Sebentar, mungkin kalian XM ya. XM itu maksudnya amplitudo ya. Biar kalian nggak bingung ya. XM itu apa sih kok ada XM itu maksudnya X itu kan simpangan, M itu maksimum. Jadi maksudnya itu simpangan maksimum ya. Biar kalian nanti nggak bingung kok XM bukan A ya. Ya bolehlah. Kalian tulis A juga boleh, cuma
di slide ini menggunakan ini ya, menggunakan XM. XM itu maksudnya ya amplitudo ya. Jadi ini adalah ini yang bawah ini amplitudo mula-mula kan? Ya, amplitudo mula-mula ini kan. Yang bawah ini loh, yang penyebut ini ya. Yang di atas ini amplitudo setelah sekian periode ya. Setelah bergetar sekian kali gitu ya ini loh. Jadi ini adalah amplitudo setelah apa itu? Setelah bergetar sekian detik, sekian lama ya. Sekian periode, ini mula-mula kan gitu ya. Dengan rumusnya kan kemarin rumusnya untuk getaran teredam kan ada ini ya. Atau satu saja ya, coba saya kembali ke ini dulu ya. Sebentar. Nah, jadi gini biar kalian nanti jelas maksudnya itu gini loh. Bentar ya. Bentar ya, oke. Nah, maksudnya itu gini ya. Jadi kalau getaran ideal ya. Maksudnya itu nggak teredam ya. Oke ya. Getaran ideal itu nggak teredam. Ideal itu ini ya. Atau di sini ya, X sama dengan katakanlah pakai cos gitu ya. Tadi kan ini ya. Cos omega T misalkan ya. Atau kalau mau lengkap itu gini loh, cos omega T ada tambahan lagi ya. Plus V gini ya. Kalau mau lengkap ya. Ada V-nya. V itu sudut fase awal ya. Nah, kalau getaran teredam itu adalah X. Ada faktor pengali tadi loh, E minus berapa tadi? B T per 2M ada faktor pengali ya. Bentar saya lihat dulu biar nggak salah ya berapa itu. Ya, min BT per 2M. Oke. Biar nggak salah ya. Ya, per BT per 2M gitu ya. Terus ini ada cos gitu ya. Nah, nanti gini ya. Nah, gini ya. Nah, gini. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau getaran teredam itu ini ya. Ini loh. Amplitudonya makin lama makin kecil gini loh. Ini loh kan. Nah, ini ya, ini. Oke, gitu ya. Kembali ke bedanya antara teredam sama nggak teredam ya. Jadi ada faktor pengali eksponensial ini ya. Ini redaman, faktor redaman itu. Oke, kembali ke tadi itu. Nah, itu ya. Jadi ini ya. Nah, sekarang itu kita masukkan ya. Kan nanti bisa saya coret ya. Amplitudo dan amplitudo saya coret gitu ya. Terus ini apa ini? E minus 0,07 kan, B-nya ya. Periodenya berapa? Ke-20 ya. Nah, ini 20. Ya, periode ke-20 ya. Terus dibagi 2, M-nya kan ini dalam kilogram ya, 0,25 ya. Nanti ketemunya berapa? E minus 2,8. Nah ini, tinggal kalian masuk ke kalkulator ya. Gunakan tombol E ya. Jadi E terus minus 2,8 ya. Nanti ketemunya dari kalkulator ya. Sama dengan ini nanti 0,061 kali. Ya. Jadi menjadi 0,061 kali ya. Jadi menjadi sangat kecil ya. 0,06 loh ya. Ya, jadi menjadi amplitudenya menjadi kecil sekali. Jadi 0,06 kali. Terus itu ya, itu tadi yang udah. Pertanyaan lanjutnya yang nomor 4 ya. Berikutnya. Nomor 4 ya. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada tali adalah YX. Ya, sekarang soal gelombang ya. Kalau tadi 1, 2, 3 soal tentang getaran, ya sekarang soal tentang gelombang. Jadi kalau gelombang itu
Nggak hanya bergantung sama waktu, juga bergantung sama ruang, posisi. Ya. Ini ya, Y6 sin 0,02 px plus 4 pt ya. Ya, X menyatakan posisi, Y menyatakan simpangan. Nah, ini ya, X itu posisi, Y-nya simpangan ya, dalam sentimeter ya. Pakai senti ini ya. T dalam detik. Tentukan, nah, pertama panjang gelombang. Kedua, cepat rapat gelombang ya, kecepatan gelombang. Kecepatan merambat gelombang ya. Yang C arah rambat gelombang. Merambat kemana ya? Kanan atau kiri gitu maksudnya. Simpangannya pada saat simpangan pada posisi 3,5 cm dan saat T 0,26 detik. Terus kecepatan maksimum ya, Pmax. Oke. Jadi coba kita lihat dulu ya, di sini itu 6 ya. 6 itu apa? 6 di sini amplitudo ya. Amplitudonya senti. Nah, di sini nggak ditulis ya. Oke. 6 itu amplitudo gelombang. 6 cm. 0,02 kemarin sudah saya jelaskan ya. Yang bergandengan dengan X itu namanya apa? Bergandengan dengan X itu namanya apa? Yang bergandengan dengan T itu namanya apa ya? Sudah saya jelaskan kemarin ya. Oh ini nih, udah ada. Bentar dulu, ini loh. Udah ada ini. Ini ya. Y sama dengan A sin KX. Jadi gini ya. Jadi yang berdampingan dengan X itu K. Ya. Yang berdampingan dengan T itu omega. Itu perlu kalian tahu ya. Jadi X itu bergandengan dengan K. K itu apa sih? K itu konstanta gelombang. Kalau T itu omega. Omega itu apa? Frekuensi sudut tadi itu ya. Oke, jadi kalau gitu K-nya ini kan, K-nya 0,02 pi. Ya, omeganya itu ini 4 pi gitu ya. Oke, 4 pi ya. Tuh, terus kalau pertanyaannya itu panjang gelombang, berarti kaitannya dengan K. Ya, kalau panjang gelombang berkaitan dengan K. Kalau frekuensi dan periode berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan omega gitu ya. Nah, ini kan. Kalau tanya panjang gelombang ya ini K sama dengan 2 pi per lambda. Kan gitu. Berarti lambda ya nanti kalau K sama dengan 2 pi per lambda berarti kan lambda sama dengan 2 pi per K kan gitu ya. Nah itu nanti K-nya kan tahu. K-nya ini terus nanti 2 pi saya bagi dengan ini gitu ya. Nanti dapatnya berapa ini? Ya, ini ya dapatnya ini kan. 10 minus 2 senti. Ya, benar ya. Ya, ini kan jawabannya ini ya. Benar nggak ini ya? 100 senti ya, 100 senti. Ya, pakai senti kan tadi satuannya ya. Ya, jadi ini dibiarkan dalam senti ini sepertinya ya. Disoalkan ngomongnya senti, ya benar. Dari 100 senti ya. Jadi panjang gelombangnya 100 senti atau 1 meter kalau diubah ke meter ya. Ya dibiarkan ya pakai satuan senti tadi kan di soal ngomong begitu ya. Dalam senti ya. Sentimeter kan gitu. Ya, benar. Kemudian kalau tanya cepat rambat gelombang, ya ini pakai rumus ini. Bahwa V itu ya, V itu omega per K ya, rumusnya kan gitu ya. Cepat rambat gelombang itu ya omega dibagi dengan K. Frekuensi itu dibagi K ya. Jadi gitu kan. K-nya tahu, omega tahu ya nanti bisa saya hitung langsung bahwa P sama dengan omega dibagi K ya. Omeganya kan tahu. Omeganya kan 4 pi ya. K-nya kan ini 0,02 pi. Jadi tinggal 4 pi dibagi 0,02 pi, pi-nya coret ya sama aja dengan 4 dibagi 0,02 ya. 400 bagi 2 kan itu ya. 400 bagi 2 kan 200 ya. Nah, benar ini. 200. Nah, satuannya nggak benar ini ya. Satuannya apa biasanya? Satuan P itu apa biasanya ya? Satuannya saya pedulin ya. Satuannya adalah per ya. Per sekon ya. Kurang ini. Nah, kan? V soalnya ya. Ya, sudah saya benerin ini ya.
Oke ya, itu. Terus kemudian kalau pertanyaan selanjutnya itu tanya apa itu, arah rambat gelombang ya, ini kalian lihat aja. Arahnya kemana, kanan apa kiri, kalian lihat aja. KX-nya itu plus apa minus itu ya. Lihat aja KX-nya plus apa minus itu ya. Lihat aja KX-nya kan plus ini loh. Plus KX ya. Kalau plus KX itu berarti ke kiri ya. Tanya pakai plus ini loh ya. Ini loh. Di soal tadi loh. Ini loh kan pakai plus ini ya. Plus KX. Jadi kalau minus KX itu berarti ke kanan. Ini berhubung plus KX ya, ini loh. Plus KX. Ini kan plus KX berarti kan ke kiri gitu ya. Kemudian kalau pertanyaan lanjutannya saat X 35 cm dan pada ya. Pada X 35 cm T 0,0. Masukkan ke persamaan simpangan aja ya. Persamaan simpangan ini masukkan aja. X-nya kalian masukkan angka 3,5 cm pakai senti ini ya. T-nya masukkan aja 0,26. Nah ini kan. Tapi jangan lupa ya, saya ulangi lagi ya. Hati-hati masalah sudutnya ya. Dalam radian atau derajat. Kalau kalian settingan kalkulator kalian dalam radian ya pi-nya kalian ganti dengan 3,14. Tapi kalau settingan kalkulator kalian dalam derajat ya pi-nya kalian ganti dengan 180 ya. Kali ya. Setiap pi kalian ganti 180 kalau dalam derajat ya. Nah, nanti dapatnya berapa? Minus 2 cm. Minus berarti apa? Ke bawah ya. Ada di bawah ya. Jadi simpangannya itu ada di bawah ya. Jadi anggap aja gelombangnya naik turun gitu ya. Jadi pas posisi di lembah ya. Bukan lembah sih. Bawah lah pokoknya ya. Di bawah minus soalnya. Yang pertanyaan terakhir apa? Kecepatan maksimum. Kalau kecepatan maksimum ya berarti ya sama kayak getaran itu tadi ya. Sama kayak getaran tadi. Jadi saya turunkan terhadap waktu gitu ya. Kan nanya kecepatan kan. Jadi kalau Y ini saya turunkan terhadap waktu ya. Berarti kan kaitannya dengan ini ya, dengan apa itu? Dengan yang komponen ini kan ya. Komponen omega itu ya. Jadi nanti kan kalian tahu ya, ini kan sin ya. Turunannya sin itu apa? Itu kan sinus ya. Turunannya sinus itu apa? Min cos. Benar tak turunannya sin min cos? Sinus kalau diturunkan apa? Kosinus. Iya. Jadi kalau sinus diturunkan kosinus ya. Kalau kosinus diturunkan min sin gitu ya. Ya enggak apa-apa. Mungkin kalian belum hafal enggak apa-apa ya. Tapi yang jelas kalau sin turunannya cos ya. Kalau cos baru min sin gitu ya. Iya benar ya. Ini kan nah ini kan tadinya kan sin. Nah, ini jadi cos ya, enggak ada minusnya. Ya, terus jangan lupa dikalikan omega ya. Omeganya kan ini ya. Ya, kalian kalikan dengan omega. Omeganya tadi 4pi ya. Nah, benar ini. Jadi tinggal ini aja, kalikan ini aja. 6 kali 4pi gitu ya. 6 kan amplitudo ya. Atau lebih tepatnya apa? Omega kalikan A ya. Omega kalikan A, wis gitu aja ya. Kalau ngitung pakai cara gini agak rumit ya. Langsung aja pakai rumus omega kali A kan itu ya. Omeganya berapa sih? Omeganya kan ini 4pi gitu ya. A-nya berapa? A-nya kan 6. Ya, jadi 4pi kali 6 gitu aja sih. 4pi kali 6 berapa? Kan 24pi ya ini kan. Sudah langsung ketemu kan? 24pi ya udah gitu aja. Kalau pertanyaannya cuma kecepatan maksimum ya. Kalau kecepatan lah baru pakai cara yang kayak gini nih ya. Nah, gitu maksud saya ya. Menurut saya begitu. Tergantung pertanyaan sih. Ya, terus ini soal yang terakhir ya. Jam berapa sekarang? 4:30 lebih. Oke. Ini yang soal yang terakhir ini ya. Dua gelombang menjalar pada arah yang berlawanan dan membentuk gelombang berdiri. Mungkin kalian bertanya, oh ada gelombang berdiri ya?
gelombang berdiri ya, maksudnya itu namanya gelombang bisa duduk ya. Enggak, sebenarnya itu ya istilah juga benar ya, gelombang berdiri, atau lebih tepatnya itu mungkin istilah berdiri saya ganti aja deh, jangan gelombang berdiri ya. Gelombang stasioner gitu ya. Gelombang diam kemarin gitu ya namanya. Bentuk gelombang diam, gelombang stasioner lah. Kayaknya istilah yang patut gelombang stasioner. Ada juga sih yang menerjemahkan dengan gelombang berdiri kayak tadi itu ya. Ya, beberapa buku. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan istilah gelombang stasioner ya. Gelombang diam ya. Ya, saya ganti aja biar nanti. Gelombang stasioner gitu ya. Gelombang diam. Persamaan gelombang tersebut adalah, nah ini ya, ini kan ceritanya kan ada dua gelombang identik ya. Kan gelombangnya identik ini. Tahu dari mana identik? Lihat aja amplitudonya sama kan. Ya, lihat aja ya. Amplitudonya sama. Sebentar, ini kayaknya saya ganti ya, bukan Y1, ini Y2 ini ya. Oke, saya ganti dulu ini Y2 ya. Oke. Jadi gelombangnya identik, kenapa? Amplitudonya sama. 4 cm gitu ya. K-nya juga sama. K-nya 3, di sini K-nya 3. Omega-nya juga sama ya. Omega-nya juga sama, yaitu apa? 2 dan 2 gitu ya. Nah, itu. Cuma yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu ya. Atau mungkin ini seharusnya gini ya. Sebentar. Saya inikan aja ya. Bentar, saya perbaiki aja deh. Ya nanti nggak membingungkan ini ya. Ini saya ganti aja plus. Gitu ya. Ini saya ganti aja gini, biar nggak membingungkan, itu gini aja deh. Nah, segini ya. Kok tadi kan bingung ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini kan KX ya, KX plus. KX plus berarti kan ke kiri, ini min KX berarti ke kanan gitu ya. Jadi gelombang identik tahu dari amplitudenya sama, K-nya sama, omeganya sama. Ya. Identik berarti kan. Ya, jadi nanti kedua gelombang nanti apa itu istilahnya, bertemu ya, membentuk gelombang stasioner. Ya, karena arahnya berlawanan gitu ya. Nah ini nanti gelombang. Oke, pertanyaannya apa itu? Tentukan amplitudo ya, amplitudonya ya. Pada X2, oke ya. Terus yang kedua tanya, ini kayaknya langsung dijawab ini ya. Apa ini? Ada jawabannya tuh gimana nih? Tentukan posisi perut ini pada. Oh, ini kayaknya nih soal, tapi nggak ada jawabannya ya. Dikasih soal, jawabannya. Oke, gini. Jadi gini ya. Oke, pertanyaan pertama. Tentukan amplitudo GHS. GHS itu maksudnya itu getaran harmonis sederhana. Ya. Pada ya amplitudo gelombang pada X sama dengan 2,3 cm. Atau saya ganti aja jangan GHS lah, amplitudo gelombang gitu aja ya. Gelombang harmonis sederhana maksudnya itu ya. Amplitudo gelombang pada ini. Pada X 2,3 cm gitu ya. Oke, jadi ini gelombang stasioner atau gelombang diam ya. Kemudian posisi perut dan simpul ya. Jadi kemarin sudah saya singgung ya, meskipun sebentar ya, sekilas gitu ya. Jadi gelombang stasioner itu kalau kita amati sepertinya dia tidak merambat ya. Jadi tidak terlihat adanya perambatan. Kenapa? Karena dia itu pertemuan antara gelombang yang identik, kecepatannya sama berarti kan. Cuma arahnya saling berlawanan ya. Sehingga kalau saya jumlahkan kan 0 ya. Jadi disebut gelombang diam atau gelombang stasioner karena ada kecepatan yang saling berlawanan gitu ya. Ya nanti bentuk gelombangnya ya ini berupa perut dan simpul ya. Perut itu adalah titik-titik yang getarannya paling maksimum ya. Jadi di titik itu terjadi getaran paling maksimum ya. Paling puncak itu perut ya.
Sementara ada titik yang nggak bergetar ya. Titik yang nggak bergetar, yang dilalui gelombang itu ya, itu disebut simpul. Jadi dia diam, maksudnya itu tidak bergetar ya. Jadi diam gitu. Itu namanya simpul ya. Itu maksudnya gitu ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu amplitude itu GHS lagi ya. Amplitude gelombang maksudnya itu ya. GHS jangan di gelombang ya. GHS itu dari singkatan gelombang harmonis sederhana ya. HS-nya harmonis sederhana. Harmonis itu maksudnya itu sinus kosinus tadi itu ya. Sederhana yang sederhana ya. Cos sama sin kan sederhana itu. Oh, ini maksudnya itu ini toh. Saya baru tahu ini maksudnya solusinya ya ini ya. Oh gitu, ini solusinya ini ya. Ini soalnya, ini solusinya ya. Oke. Ini solusinya nih sepertinya ini ya. Bentar, biar. Oh iya, ini macam ini solusi ya. Jadi kayaknya ini yang ini soalnya, ini solusinya gitu ya. Maksudnya itu gitu. Oke. Oke ya, ini soalnya ya. Sekarang kita lihat solusinya. Tanya pada X 2,3. Lah ini kan, ini adalah gelombang hasil perpaduan ya. Gelombang hasil perpaduan antara gelombang ke kanan dan gelombang ke kiri. Nanti hasilnya ini. Ya, yaitu apa? 2 kali 4 ya. 4 kan amplitude asalnya ya. Jadi 2 kali 4 nanti kan 8 ya. Cos 3X cos 2T ya. Ini kan. Ya, jadi untuk posisi pakai cos, untuk waktu juga pakai cos ya. Atau nanti ini kan 8 cos 3X cos 2T ini hasil perpaduannya ini ya. Dari mana ya ini? Kita gunakan ini loh, rumus trigonometri ini ya. Kalian tahu di rumus trigonometri kan sin A plus B atau sin A minus B kan ini, sin cos kosin gitu ya, pakai rumus itu nanti ya. Nanti dapatnya ini gelombang stasioner ini ya. Nah itu. Nah kalau ditanyakan X 2,3 cm, ya tinggal kalian masukkan ya. Ini satuannya pakai itu ya. Oh hati-hati nih, hati-hati di satuan ya. Ini pakai meter ini ya. X pakai meter, Y pakai meter, T pakai detik ya. Hati-hati ya. Jadi kalau gitu harus dirubah satuannya ya. Soalnya di soal ngomongnya harus pakai satuan meter dan detik. Berarti kalau pakai senti harus kita ubah dulu ke meter ini ya. Oke. Jadi kalau gitu saya rubah dulu. Kalau X 2,3 cm berarti harus saya rubah menjadi berapa? 0,023 ya. Nah itu. Masukkan ke sini nanti ya. Jadi 8 cos ini ya. Ini loh. Ini ada. Ya, benar ini kan. 8 cos 3. Ini masukkan di sini ya. 0,023. Ya, itu kan. Nanti ini kan, ini benar-benar. 8 sin, ini kan. 8 sin, jadi jawabannya nanti apa? 4,6 cm. Ya. Atau gini loh, biar kalian nggak bingung, oke lah. Oke, gini nih, saya ganti media aja ya. Biar kalian nggak bingung, gini loh. Bentar, saya ganti medium aja deh. Untuk menjelaskan. Oke. Ya, tadi kan, ini maksud saya, gelombang stasioner ya, coba saya jelaskan. Kemarin kan saya menjelaskannya kan cepet-cepetan ya, soalnya halamannya banyak, sekarang halamannya sedikit, saya agak pelan jelaskannya ya. Agak lebih gelombang tadi kan, gelombang stasioner tadi ya. Ada yang bilang gelombang diam ya, gelombang stasioner itu gelombang diam. Ada juga yang bilang tadi gelombang berdiri ya. Oke lah, enggak apa-apa ya. Gelombang diam, gelombang berdiri ya. Itu adalah perpaduan ya antara gelombang apa tadi? Gelombang ke kanan ya, gelombang ke kanan kata lagi ya. Gelombang ke kanan ya, bertemu dengan gelombang ke kiri gitu ya. Nah, gelombang ke kiri kan gitu ya. Bertemu ini ya. Nah, ini ya. Tadi sebut aja yang ke kanan tadi apa tadi ya? Bentar, saya lihat dulu nanti ya, takutnya salah nanti ya. Tadi apa tadi?
Y1 4 sin 3X plus 2T ya, 4 sin 3X plus 2T. Oke. 4 sin 3X. Ini kan. Jadi gini kan. Ini adalah Y2 ya. Ini kan 4 sin apa ini? Min 3X plus 2T. Ya ini ya. Ini kan ke kanan, minus ya. Sementara yang ini adalah yang ke kiri ini ya. Y1 ya, Y1. 4 sin, ini ya. Nah, ini ya. Ke kanan berarti kan minus KX, ke kiri berarti kan plus KX gitu ya. Oke. Lalu nanti hasilnya ya. Ya, hasilnya hasil ini kan ya. Hasil perpaduannya ya. Nanti akan menghasilkan ini tadi ya, gelombang stasioner tadi ya. Yang disebut dengan nama gelombang stasioner. Itu ya. Gelombang stasioner itu perpaduannya yaitu ini. Y sama dengan ini Y1 plus Y2 saya gabung gitu ya. Dan itu tadi hasilnya tadi sudah ditulis di slide tadi ya. Nah, saya lihat dulu di slide ya. Takutnya salah soalnya ya. Biar nggak salah saya buka lagi slide-nya. Nah, tadi hasilnya kan ini ya. Kos-kos tadi ya, kos-kos. Kos-kos. Oke, hasilnya nanti kos-kos tadi ya, kos dan kos. Ya, hasilnya nanti kos dan kos. Jadi nanti hasilnya adalah ini kan 2A ya. 2A berarti kan 2 kali 4 tadi ya. 2 kali 4 kos-kos ya. Kos. Ini nanti kos KX berarti kan kos 3X ya. Sama kos 2T. Ini ya. Nah ini. Ini hasil perpaduannya ya. Ya, 2 kali 4 ya. Atau kalau ditulis ya ini, 2 kali 4 kan 8 ya. 2 kali 4 ini kan 8. Jadi pokoknya ini 8 lah ini. Nanti sama dengan 8 ini. 8 gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya tadi apa deh? Coba saya lihat dulu ya. Tanya amplitudonya ya pada titik 4,6. Jadi gini, ini yang perlu saya tekankan di sini nih ya. Ya, ke halaman berikutnya kan. Ini kan ya. Kan hasil gelombang stasioner kan itu ya. Cos oh maaf ada yang salah nih. Ini bukan 3K ya ini maaf. 3X ini ya. Maaf saya salah nih. Ini bukan 3K tapi 3X ini ya. Ini 3X ini ya. Nah, 3X gitu ya. Jadi gini maksudnya. Jadi kan ini gelombang stasionernya kan ini Y 8 cos 3X cos 2T. Ini ya. Ini adalah apa? Gelombang stasionernya ini ya. Ya, ini adalah gelombang stasioner. Nah, itu ya. Nah, ini nanti bisa saya tulis menjadi ini. Ini A ya. Apa? Amplitudo dari gelombang stasioner ini ya. Amplitudo dari gelombang stasioner. Ya, terus ya ini nanti. Ini cos 2T. Nah, ini. Ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan amplitudo gelombang stasioner itu berarti yang ini loh, yang ini ya. Nah, ini. Jadi ini tadi. Ini adalah amplitudo dari gelombang stasioner. Ini yang perlu saya detailkan ya dari slide tersebut ini. Ya, jadi gitu. Jadi kesimpulannya adalah
amplitudo gelombang stasioner ya. Adalah 8 cos 3X. Nah itu ya, tinggal kita masukkan ya pada X berapa tadi? Pada X berapa tadi ya? Menyebutnya tadi ya. Pada X 2,3 cm ya, tapi harus pakai meter ya. Di soal ngomongnya pakai meter, 2,3 cm ya. 2,3 cm. Berarti ini 2,3 cm ini. Ya, 2,3 cm harus kita ubah ke meter, berarti kan 2,3 10 minus 2 kan, pakai meter ya. Ini nanti. Ya. Itu ya. Jadi nanti ya ini nanti kita hitung ini nanti ya. 8 cos ini nanti ya. Berapa ini? Kalau ini ya 0,0 gitu ya. Berarti ini berapa? 69 gitu ya. Tapi jangan lupa nih satuannya radian ya. Nah, ini berapa ini? Dalam satuan radian loh ya. Di dalam radian ini ya. Di dalam radian ini. Bukan derajat ini ya. Di dalam radian ya. Dalam rad, bukan derajat loh ya. Dalam radian itu ya. Hati-hati itu. Nah itu maksudnya itu gitu ya. Di apa itu di slide tadi itu gitu. Ya, kembali lagi ke slide ya. Ini ya, ini ya. Jadi nanti ini ketemunya nanti ya ini kan dalam radian ini kan ya, dalam radian ini. Nanti dapatnya ini ya, 4,6 cm ya, itu. Dalam radian. Oke. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya ya. Posisi perut dan simpul. Nah, ini ya, ini juga perlu saya jelaskan lagi. Balik lagi ke ini ya. Balik lagi ke whiteboard ya. Balik lagi ke whiteboard. Oke ya. Jadi perut dan simpul itu penjelasannya gini. Terkait perut dan simpul kan. Kan A gelombang kan 8 cos 3X begitu ya. Tadi kan gitu ya, 8 cos 3X begitu ya. Bentar. Bentar ya. Ada error ini ya. Mana sih? Bentar saya ini kan dulu. Oke, sudah beres. Jadi penjelasannya itu gini. Nah, ini ya. Tadi kan saya dapatkan ini ya, A, ambil itu dari gelombang stasioner ya. A, itu kan tadi, ini kan, 8 cos 3X gitu ya. Gitu kan? Terus ada di istilah apa? Perut simpul. Nah, ini kan, ada istilah perut. Perut ada lagi istilah simpul ya. Perut itu maksudnya adalah amplitudonya maksimum ya. Ya, jadi A-nya itu adalah A maksimum ya. Itu perut. Itu perut ya. Kemudian kalau simpul ya. Atau sebetulnya gini, lebih tepatnya itu gini ya. Sebentar. Maksimum nanti bisa dua kemungkinan ya, bisa plus minus gitu ya. Plus minus maksimum maksudnya gitu ya. Dan nanti kalian nggak bingung. Ya, bisa maksimum positif, bisa maksimum negatif. Bentar. Biar nggak membingungkan. Nah, sementara kalau simpul itu apa? A-nya 0 ya. Jadi nggak bergetar kan, A-nya 0. Maksudnya itu gitu ya. Jadi perut itu adalah yang amplitudenya. Jadi yang ini bisa plus, bisa minus gitu ya.
Gitu ya. Coba kalau ditanyakan perut ya, perut berarti kan artinya kan ini ya, untuk perut ya. Untuk perut berarti kan ini nanti ya. Sehingga untuk perut ya. Atau mungkin yang paling gampang dulu lah, simpul gitu aja ya. Simpul kan lebih gampang daripada perut kan, soalnya 0 gitu ya. Untuk simpul berarti kan A-nya 0 gitu ya. Simpul berarti kan A-nya 0 gitu. Nah, berarti kan dia A-nya itu 0 ya. Berarti kalau A-nya 0, oke ya, saya lanjut di sini aja ya. Kalau A-nya 0, aduh, bentar ya. Nah, nabrak ini ya. Nabrak tadi ya. Tar. Oke ya. Jadi kalau gitu berarti 8 cos, ya. 8 cos, lalu apa ini? 3x sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti kalau gitu artinya apa? Cos 3x sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, cos berapa sama dengan 0 ya? Cos berapa nilainya 0? Bisa jawab kalian. Cos berapa nilainya 0? Cos berapa nilainya 0 ya? Atau gini loh, sudut berapa yang nilai kosinusnya 0 gitu ya? Sudut berapa nilai kosinusnya 0? Sudut berapa? 90. Iya, 90, benar, Pak. 90. Selain 90 ada lagi nggak? Selain 90. 270, Pak. Benar, 270. Ada lagi nggak? 90, 270 ada lagi nggak? Gini, kalau kalian lupa, gini dulu. Tak gambarkan grafiknya kosinus ya. Grafiknya kosinus kan gini. Ya, ini katakanlah ini fx ya. Fx cos x gitu ya. Bentar, ada yang fx cos x gitu ya. Ini x-nya ya. Kan grafiknya gini, grafiknya itu. Grafiknya kan gini, mulai dari sini kan. Nah, gini kan grafiknya ya. Ini, terus gini lagi kan. Dan seterusnya kan. Nolnya kan ini, berapa tadi? 90 ya ini ya. Ini kan 90 derajat. Tadi berapa tadi? Ini kan, berapa ini? 70 ya. Ada lagi di sini, berapa ini di sini? 90 derajat benar. 70 di sini berapa ini? Ya tak gini loh. Tambahkan 180 kan? Tambahkan lagi 180. Pokoknya ini jarak antara ini dan ini 180. Jarak ini ke sini juga 180 kan itu ya. Berapa? Tambahkan lagi 180 berapa? 270 tambah 180 berapa itu? 350 bukan? Hah? Bener? 350. 3? 450. Hah? Berapa? 450 kayaknya ya. 450, Pak. Iya, 450 lah. Terus ini lagi kan, berapa ini? Tambahkan lagi 180 kan itu ya, berapa ini? 450 tambah 180 gitu ya. Ya, pokoknya setiap ini loh, setiap kelipatan 180 nanti balik 0 lagi gitu ya. Jadi nggak cuma satu jawaban, tapi ada banyak jawaban kan di sini. Nanti masih terus lagi kan, masih lanjut kan. Kan gitu ya. Nah, itu. Oke, tapi nanti jangan pakai derajat ya. Jadi nanti, oke lah, saya cari yang pertama ya. Yang pertama kan simpul pertama. Jadi ini loh, ini simpul pertama ya. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, dan seterusnya gitu ya. Ada banyak simpul. Yang kalian jawabkan baru simpul 1 dan simpul 2. Ada simpul 3, simpul 4, simpul 5 kan itu ya. Gitu. Jadi kalau simpul 1 ya ini yang 90. Jadi kalau simpul 1 berarti kan ini. Simpul 1 lah katakanlah gitu ya. Simpul pertama ya. Ya atau ini aja deh. Di halaman berikutnya ya. Ini waktunya mau habis ini. Oke ya, simpul pertama misalkan gini ya, satu di sini ya. Simpul pertama. Nah, simpul pertama. 90 tadi ya. Tapi jangan ngomong 90, soalnya pakai radian saya ya. 90 itu berapa radian? 90 itu.
90 derajat berapa radian? Bisa jawab. 90 derajat berapa radian? Setengah pi radian. Ya, benar sekali. Setengah pi radian. Setengah pi. Ini kan ya. Setengah pi radian. Pakai radian loh ya, jangan derajat ya pokoknya ya. Sehingga nanti kan saya jadi tahu kalau gitu berarti X-nya berapa? Setengah pi bagi 3 ya. Setengah bagi 3 berarti berapa? 1/6 ya. 1/6 pi ya, sentimeter ya. Pakai senti ya tadi ya. Kalau pakai senti loh ya. Berarti berapa ini? 3,14 dibagi 6 senti gitu ya. Ya, berapalah gitu ya. Kalian hitung ya berapa senti. Itu adalah letak simpul pertama ya. Nanti simpul kedua, saya tulis di sini ya, simpul kedua gitu ya. Simpul kedua. Nanti gitu, berarti nanti gini, berapa tadi? 270 itu berapa radian ya? Ya, 270 berapa radian? Ini ya, 3/2 pi ya. Ya, 270 kan 3/2 pi gitu ya. Itu ya, nanti kalau gitu tadi apa? X sama dengan berapa? Setengah pi kan gitu ya. Itu X sama dengan setengah pi gitu ya. Lalu nanti ya ini X sama dengan ini senti ya, ini senti ya. Senti jadi berapa? 3,14 dibagi 2 ya. Ya, berapa itu? Hitung sendiri ya. Ini senti. Nanti begitu nanti simpul ketiga dan seterusnya ya. Itu simpul ya. Kemudian kalau pertanyaannya ini ya, aduh, waktunya udah lewat ya. Apa tinggal dikit ya. Kalau tanyanya perut, nah perut berarti kan ini nilainya maksimum ya. Oke, kalau tanya perut ya. Jadi apa? 8 cos 3x itu maksimum. Kalau tanya perut ya. Ya, kalau tanya perut ya. Letak perut gitu ya. Perut ya. Kalau tanya perut. Tadi apa ini? A-nya plus minus A maksimum ya. Kan gitu ya. Berarti kan artinya kan sama artinya dengan ini. A-nya tadi kan 8 cos tadi ya. 8 cos 3x itu sama dengan plus minus 8 kan gitu ya. Gitu kan, plus minus 8 atau apa ini? Cos 3x sama dengan plus minus 1 kan gitu ya. Nah, ini ya. Ya. Jadi pertanyaan saya, pada sudut berapa kosinus itu bernilai plus 1 atau min 1 ya? Sudut berapa? Ini coba ya, kalau saya gambarkan tuh gini loh. Tadi saya gambar ulang tadi ya, ini loh, kosinus ya. Ini ya, kan gini, grafiknya kan nanti gini ya. Nah, gini kan nanti ya. Nah, gini kan terus nanti ya. Terus lanjutkan ini ya. Ya, jadi di mana dia maksimum kan ini ya, ini loh, ini kan. Ini kan. Jadi nanti di sini nanti. Ini kan plus 1 gitu ya. Ini nanti ini lagi, ini berapa ini? Min 1 kan gitu ya. Jadi ini apalagi? Ini nanti. Nah, ini. Ini perut ini ya. Nah, berapa ini? 0 kan ini ya. Ini 0 derajat ini ya. Ini 0 derajat. Ini berapa ini? 180 ya. 180 derajat. Ini lagi. Berapa ini? 360 derajat kan gitu ya. Ini lagi berapa ini? Berapa ini? Tambahi 180 lagi ya. 360 tambah 180 berapa itu ya? Berapa? 500 ya. 520 kalau nggak salah ya. Ya, 520. Terus ini menjadi, benar nggak ya?
180 tambah 360 ya. Oh, kayaknya bukan 520 ya, 540 ini ya. Maaf ya. 540 ya, 540 derajat ini ya. Terus ini lagi ya. Sini nanti ini 720 kan itu ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti jawabannya ini. Jadi kalau apa itu perut pertama ya ini ya. Ini perut pertama ya. Jadi gitu maksud saya ini ya, perut pertama ya. Tapi jangan derajat ya, pakai apa itu? Pakai radian ya. Ya Pak, 3x 0 kan itu ya. Gitu kan nanti apa? X-nya 0 kan itu ya. Ini perut pertama ya. Nanti perut kedua ya ini 180 ini nanti ya. Perut kedua 180 ini ya. Perut kedua ya ini ya. Perut kedua di sini nanti 180 tapi jangan pakai derajat ya. Jadi nanti gini. 180 berarti kan pi ya. Pi ya. Ini nanti ini X sama dengan berapa? Ini sepertiga pi ya. Sentimeter ya tadi pakai gitu ya. Atau berapa ya ini? 3,14 dibagi 3 sentimeter ya. Nah itu ya. Nanti perut ketiga dan seterusnya itu ya. Ya, saya kira itu ya waktunya. Sudah lewat 5 menit ya. Atau ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama.